Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang keluarga pada tema yang pertama di kelas 7 SMP tentang awal kehidupan keluarga. Oke, untuk slide selanjutnya mari kita lihat ini ada beberapa gambar di mana ini tentang aktivitas keluarga yang biasanya dilakukan di dalam sebuah keluarga. Misalnya di dalam keluarga kita, itu aktivitas yang pertama contohnya membaca buku. Itu di gambar dijelaskan bahwa ada dua orang cucu yang sedang dibacakan buku cerita dengan seorang nenek. Berarti neneknya itu menceritakan, membaca buku untuk kedua cucunya. Itu contoh gambar yang pertama. Lalu gambar yang kedua ini tentang seorang anak yang sedang bermain bersama ya, antara kakak dan adik. Ini aktivitas yang biasa dilakukan dalam sebuah keluarga. Lalu gambar yang ketiga ini membantu memasak. Di gambar tersebut dijelaskan ada seorang ibu yang dibantu memasak oleh dua orang anaknya. Nah, ini merupakan beberapa contoh yang biasanya yang dilakukan di sebuah keluarga. Aktivitas apa saja? Contoh yang lain bisa juga kita membantu bapak kita di kebun, atau kita membantu membersihkan rumah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu keluarga, pengertian keluarga, dan juga keberadaan diri kita di dalam keluarga. Di gambar sebelumnya sudah dijelaskan tentang aktivitas keluarga yang biasanya dilakukan di dalam rumah kita. Sekarang kita akan masuk tentang keberadaan diri dan keluarga. Apa sih arti keluarga itu? Nah, keluarga itu merupakan lingkungan yang pertama yang ada di dekat kita dan yang paling dekat dengan kita, atau dengan sebagian besar kehidupan kita. Kita melakukan komunikasi dengan keluarga kita melakukan berbagai aktivitas yang biasanya kita lakukan. Nah, keluarga itu menjadi tempat untuk kita tumbuh dan berkembang, dan juga disertai dengan cinta dan kasih. Itu membentuk sebuah keluarga. Ini adalah merupakan definisi apa itu keluarga. Setelah tadi kita mengetahui apa arti sebuah keluarga, nah sekarang kita akan membahas tentang silsilah keluarga. Apakah kalian mengetahui dari mana silsilah keluarga kalian berasal? Nah, di gambar yang sudah terpapang dijelaskan ini tentang family tree ya, silsilah sebuah keluarga. Yang gambar paling atas itu ada seorang kakek dan nenek yang mempunyai dua orang anak yang di bawah kanan dan juga kiri ya, dimana anak-anaknya itu sudah menikah dan sudah mempunyai pasangan. Lalu salah satu dari anaknya itu sudah mempunyai anak ya. Nah, ini silsilah keluarga yang dijelaskan dari pohon keluarga ini. Ada seorang kakek dan nenek yang sudah mempunyai anak, lalu anaknya menikah dan menikah mempunyai anak lagi, berarti cucu bagi seorang kakek dan neneknya. Ya, kalian bisa mengamati gambar keluarga, family tree. Setelah kita melihat pohon keluarga atau family tree pada slide sebelumnya, cerminan keluarga itu merupakan cerminan dari sejarah. Kata sejarah
berasal dari kata syajarah yang bermakna pohon. Silsilah keluarga seperti gambar sebelumnya berkembang melalui lintasan waktu dan berbagai peristiwa. Jadi awalnya itu ada sebuah keluarga, 2 orang, laki-laki dan perempuan ya. Lalu mereka berkeluarga, mempunyai anak, lalu mempunyai cucu. Gambaran secara singkatnya itu seperti itu. Perbedaan kita dalam sebuah keluarga itu apa? Gitu ya kan? Kita juga di rumah mempunyai keluarga, misalnya contohnya Anda semua sekolah, sekarang sudah kelas 7 SMP, berarti keberadaan kalian dalam keluarga kalian itu Anda sebagai anak. Dan sebagai anak Anda memiliki orang tua, bapak dan ibu, dan juga kalian juga memiliki kakek dan nenek dalam keluarga kalian, begitu. Nah, di dalam sebuah keluarga itu, setelah kita mengetahui silsilah keluarga dan juga sejarah keluarga, kita juga akan melihat bahwa peristiwa keluarga itu terjadi di masa lalu yang dapat kita amati pada masa sekarang, dan kita bisa melihat melalui jejak-jejaknya seperti kebiasaan keluarga tersebut, norma yang berlaku dalam keluarga, dan juga benda-benda yang ditinggalkan atau benda-benda peninggalan yang dapat menjadi pedoman untuk hidup kita pada saat ini ya. Kita melihat keluarga kita dulunya bagaimana, dari kakek meninggalkan rumah untuk bapak ibu kita yang kita gunakan atau kita tinggali untuk kehidupan kita saat ini, atau juga dengan norma-norma dulu, kebiasaan-kebiasaan tentang keluarga. Contohnya kalau pada saat kita makan, kita tidak boleh berbicara, kita makan harus duduk diam begitu. Dan juga kebiasaan atau norma-norma yang lain, aturan-aturan yang ada dalam keluarga kita yang bisa ya ini menjadi pedoman bagi kehidupan kita saat ini. Setelah kita mengetahui tentang pengetahuan kita tentang silsilah keluarga, di mana kita bisa menggambarkan bahwa dalam sebuah silsilah keluarga itu ada keterkaitan manusia, waktu, dan ruang sebagai unsur-unsur sejarah, begitu ya. Unsur-unsur sejarah di mana sejarah itu membahas tentang masa lampau. Nah, di mana sejarah itu terjadi berdasarkan kejadian manusia yang merupakan pelaku sejarah yang beraktivitas ya pada masa lampau. Nah, unsur waktu ini dijelaskan itu menggambarkan tentang periode berlangsungnya perjalanan kisah manusia. Lalu unsur ruang dalam sejarah itu menjelaskan lokasi atau tempat di bumi kita ya. Nah, kita mengetahui keberadaan diri kita dalam sebuah keluarga, lalu kita juga mengetahui bahwa kita sebagai pelaku sejarah menjelaskan bagaimana kisah-kisah itu berlangsung pada waktu yang lalu, dan juga ada unsur ruang yang menjelaskan lokasi di mana keluarga, sejarah keluarga itu atau tempat kita gitu ya. Kita mengenal keluarga kita, sejarah keluarga kita, silsilah, dan juga dengan berbagai peristiwa yang sudah terjadi gitu. Selanjutnya B, mengenal lokasi tempat tinggal ya. Setelah kita belajar tentang keluarga, silsilah keluarga dengan berbagai peristiwa yang terjadi, keterkaitan manusia, waktu, lokasi. Nah, lokasi, sekarang kita membahas tentang lokasi. Lokasi
tempat kita tinggal. Kita ketahui dulu, apa itu lokasi. Lokasi merupakan letak objek di permukaan bumi, dan lokasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama kita akan menjelaskan apa itu lokasi absolut. Lokasi absolut merupakan letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Nah, kita lihat gambar di samping, itu sudah ada lokasi absolut Indonesia. Nah, sudah dijelaskan di gambar tersebut bahwa batas utara itu 6 derajat lintang utara. Kita bisa melihat gambar dan penjelasannya itu. Lalu batas selatannya 11 derajat lintang selatan. Ya, kita bisa lihat gambarnya juga. Lalu batas baratnya 95 derajat bujur timur ya. Lalu kita bisa lihat batas timurnya itu 141 derajat bujur timur juga. Kita bisa saksikan, kita lihat gambarnya, itu sudah dijelaskan secara rinci tentang batas-batas lokasi absolut negara kita Indonesia. Nah, kita mengenal juga nanti tempat tinggal kita di mana ya. Misalnya kalian tinggal di Jawa, itu sudah ada pulau Jawanya terletak di mana gitu, batas mana, kalian bisa lihat gambarnya. Lalu setelah kita mengetahui di mana tempat tinggal kita, misalnya yang sudah seperti saya jelaskan sebelumnya, misalnya kita tinggal di Pulau Jawa, itu sudah ada gambarnya tadi mana Pulau Jawa, kabupaten apa, kecamatan apa, begitu. Kita mengetahui tempat tinggal kita. Nah, lokasi selanjutnya itu adalah yang kedua, lokasi relatif. Penjelasannya merupakan letak tempat tinggal yang dapat berubah karena keadaan sekitarnya. Contohnya seperti Kabupaten Tanah Tidung yang awalnya itu di Provinsi Kalimantan Timur, lalu saat ini pindah ke Provinsi Kalimantan Utara. Nah, itu merupakan beberapa contoh ya, kita mengetahui lokasi tempat tinggal kita secara tetap, misalnya begitu. Kalau kita pindah, bisa disebut juga sebagai lokasi relatif karena tempat tinggal kita pindah gitu ya. Contoh sederhana